Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kami mengambil tema sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak ini kok sholat yang mengumpulkan dua sholat dilaksanakan dalam satu waktu. Nah, kapan bisa melaksanakan sholat jamak? Ya. Menurut aturan ya, dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan seorang muslim mengalami kesulitan untuk melaksanakan ibadah ya, sebagaimana yang dilaksanakan pada kondisi normal. Jadi kalau kondisi kesulitan melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya, maka dalam Islam ada kemudahan. Dasarnya dari ayat Al-Quran surat Al-Hajj, yaitu ayat yang nomor 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj. Monggo, nek dipoto monggo kula lengkapi langsung ya. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Artinya bahwa ayat Al-Quran ini memberikan peluang kepada yang mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan ibadah dengan kemurahan, dengan kemudahan. Tuhan Allah itu tidak menjadikan aktivitas ibadah itu yang menyulitkan. Jadi dalam pelaksanaan ibadah ya, itu kalau ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Kemudian ayat satunya lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Ini surat Al-Baqarah, ini terkait dengan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa itu ya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah itu dengan adanya orang Islam yang mengalami kesulitan maka akan mendapatkan kemudahan ya. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi dalam agama Islam nanti dalam melaksanakan ibadah kalau terdapat kesulitan pasti di situ ada jalan kemudahan. Bentuk kemudahan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, kemudahan dalam bentuk menggugurkan ya. Menggugurkan itu artinya bahwa dihilangkan, tidak ada pelaksanaan karena kesulitan ya. Dalam hal ini contohnya itu sholat Jumat ya. Bagi orang yang sedang bepergian maka boleh tidak melakukan sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat itu digugurkan ya, bagi orang yang sedang bepergian. Ibadah haji juga ditiadakan bagi orang yang tidak mampu. Jadi ketika orang tidak mampu melaksanakan ibadah maka kewajiban itu bisa digugurkan. Itu yang nomor satu. Terus yang nomor dua, ini keringanan atau kemudahan dalam bentuk mengurangi kewajiban ya. Kewajiban yang seluruhnya itu seperti apa, kemudian bisa pelaksanaannya dikurangi. Itu kemudahan yang kedua. Contohnya mengqashar sholat ya. Mengqashar niku meringkas ya, memperpendek ya. Yang sholat yang 4 rakaat ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya ya,
itu bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat saja, itu ketika sedang bepergian. Jadi nomor 2 ini bentuknya mengurangi, dari 4 dikurangi menjadi 2. Kalau nomor 1 tadi itu menghilangkan sama sekali. Jadi sholat Jumat itu enggak usah melaksanakan kalau sedang bepergian. Nomor 2 ini mengurangi, yang asalnya 4 rakaat bisa dilaksanakan menjadi 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, ini kemudahan dalam bentuk penggantian. Contohnya wudhu atau mandi, ya, itu ketika ketiadaan air, ya, nek boten wonten toya, ya, tidak ada air, maka itu bisa diganti dengan tayamum. Artinya untuk bersuci itu bisa menggunakan tayamum sebagai ganti dari wudhu atau ganti dari mandi. Itu yang nomor 3, ya. Kemudian berikutnya yang nomor 4, nah, itu penangguhan. Yang nomor 4, keringanan atau kemudahan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan kewajiban. Penangguhan itu dimundurkan, ya. Seharusnya jam sekian itu dimundurkan, ya. Contohnya ini sholat zuhur, ya, itu bisa dilaksanakan pada waktu asar, ya. Sholat zuhur dilaksanakan pada waktu asar, dibarengkan dengan sholat asar. Niku namine jamak takhir, ya. Jadi orang yang bepergian itu sholat zuhur dan asarnya itu bisa digabungkan, ya. Bisa pada waktu asar, ya, itu kalau disebut dengan jamak takhir. Kalau yang seperti nomor 5, ya, itu bisa kemudahan dalam bentuk mempercepat. Kalau sholat zuhur, ya, dengan asar, ya, tapi dilaksanakan pada waktu zuhur, niku jamak takdim, ya. Artinya bahwa pelaksanaan sholat asar yang biasanya itu sekitar jam 3, ya, itu dimundurkan, ya, dimajukan menjadi waktu zuhur, ya. Itu sholat jamak takdim, ya, didahulukan, dipercepat, ya. Contoh yang lain juga zakat, ya. Zakat fitri, ya. Ya sebenarnya zakat fitri, ya, tapi seringkali masyarakat menyebut dengan zakat fitrah, ya. Tapi dalam hadis itu istilahnya zakat fitri, ya. Nggak ada dalam hadis satupun yang menyebut zakat fitrah. Yang ada adalah zakat fitri karena terkait dengan Idul Fitri, ya. Jadi zakat fitri itu kewajibannya ketika malam Idul Fitri, ya. Ketika malam Idul Fitri itu sudah mulai wajib melaksanakan zakat. Tetapi pelaksanaan zakat ini bisa dipercepat mulai awal Ramadan, itu bisa melaksanakan zakat ini, disebut dengan zakat fitri, ya. Atau masyarakat umum kebanyakan nyebut dengan zakat fitrah, ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, keringanan dalam bentuk mengubah kewajiban, ya. Contohnya melaksanakan sholat dalam waktu perang, ya, yang disebut dengan sholat khauf, ya. Sholat khauf itu sholat yang dilaksanakan pada waktu perang. Caranya dengan berjamaah, ya. Sebagian melaksanakan aktivitasnya, yang lainnya nunggu, kemudian nanti gantian. Itu tentang pelaksanaan sholat khauf, ya.
yaitu melaksanakan sholat dalam keadaan bahaya ya. Jadi dalam keadaan bahaya pun tetap wajib melaksanakan sholat, tetapi bentuknya bisa berubah ya, bisa berubah, tidak seperti biasanya ya. Itu bentuk-bentuk penangguhan atau kemudahan yang dilaksanakan dalam Islam. Jadi Allah tidak menghendaki hambanya itu mengalami kesulitan ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan kewajibannya. Jadi Allah nggak menginginkan hambanya itu kesulitan dalam melaksanakan ibadah ya. Itu bentuk-bentuk kemudahan. Selanjutnya ini dasarnya ya. Ini dasar yang kita gunakan, ini hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi hadis ini bisa kita temukan dalam kitabnya Imam Bukhari. Nama kitabnya Sahih Bukhari. Sebenarnya namanya itu panjang ya, tapi kebanyakan menyebut dengan Sahih Bukhari saja ya. Ini bunyinya ya, ini hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik niku sahabat ya, sahabat atau orang yang hidup bersamaan dengan hidupnya Nabi, bergaul dengan Nabi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan dia seorang Islam. Bunyi hadisnya, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla ayyazighas samsu ya, antazighas samsu akhara zuhra ila waqtil asri summa yajma'u bainahuma wa idza zaghat sholat zuhra summa raqiba. Ini maksudnya kalau Nabi itu bepergian ya, kalau berangkatnya itu sebelum waktu zuhur ya, atau sebelum waktu maghrib ya, udah menjelang zuhur atau sudah menjelang maghrib ya, kok kemudian berangkat, maka sholat zuhurnya atau sholat maghribnya nanti dimundurkan ya. Sholat zuhurnya dimundurkan, dibarengkan dengan sholat asar. Sholat maghribnya dibarengkan dengan sholat isya ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi ya. Jadi kalau berangkatnya itu sebelum waktu zuhur, sebelum waktu maghrib ya, itu zuhur dan maghribnya dijamakkan ya dengan asar yang zuhur, kemudian yang maghrib dijamak dengan sholat isya ya. Tuh, ini hadisnya, hadis ini sahih ya. Jadi pelaksanaan jamak ya, itu ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nih. Selanjutnya kalau yang hadis tadi itu menceritakan kalau Nabi itu berangkat sebelum waktu zuhur dan sebelum waktu maghrib ya. Untuk hadis berikutnya ini ya, an Mu'adz bin Jabalin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zaighi syamsi akhara dhuhra wa ila ayyajma'aha ilal asri fayusalliyahuma jami'an wa idza irtahala ba'da zaighi syamsi ajjalal asra ila zuhri wa shallaz zuhra wal asra jami'an summa saro ya.
ini kebalikan dari yang hadis tadi ya. Kalau hadis tadi itu Nabi berangkatnya itu sebelum masuk waktu zuhur atau sebelum masuk waktu asar ya. Sedangkan ini ya, hadis ini menceritakan ya itu ketika ya, apabila bepergian sebelum, ini masih sama ya, sebelum condongnya matahari ya, maka diakhirkan sholat zuhur ke sholat asar ya. Kemudian menjamak ya, karena nanti hadis satunya itu hanya menyebutkan untuk yang begitu berangkat ya, sholat kemudian berangkat ya. Jadi ini masih sama dengan yang tadi ya, tetapi menyebutkan bahwa sholat asar ya dan zuhur ya itu disamakan ya, disamakan pada waktu zuhur ya. Kalau yang tadi ya itu sholat zuhur dengan asar disamakan waktu asar, dilaksanakan waktu asar ya. Tetapi untuk ini ya itu dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Jadi yang pertama ini dua penggalan hadis ini ya. Yang pertama ini apabila bepergian sebelum condongnya ya, matahari ya, sebelum matahari condong ke barat ya, itu mengakhirkan sholat zuhur dan menjamak dengan sholat asar ya. Kemudian berikutnya ini wa idza irtakhala ba'da zai'i syamsi, tapi kalau bepergiannya sudah ya, sesudah matahari cenderung ya, artinya sudah masuk waktu zuhur ya. Kalau sudah masuk waktu zuhur baru berangkat, maka Rasulullah sholat zuhur kemudian sholat asar dijamak ya. Itu kalau berangkatnya sudah masuk waktu zuhur. Demikian pula kalau sudah masuk waktu maghrib ya ini. Jadi hadis ini lebih lengkap ya, menjelaskan bagaimana Nabi kalau berangkatnya sebelum masuk waktunya, kemudian separuhnya lagi menjelaskan kalau Nabi itu berangkat sudah masuk waktu sholat ya, maka sholat menjamak takdim ya. Kalau berangkat sebelum waktu sholat ya nanti dijamak dengan jamak takhir ya. Ini jadi dua hadis ini yaitu menjelaskan bagaimana Nabi pernah melakukan sholat jamak takdim maupun sholat jamak takhir. Kalau ini pengertiannya saja ya, pokoknya sholat jamak itu sholat yang menggabungkan ya, menggabungkan dua sholat dilaksanakan dalam satu waktu ya. Ada dua macam, kalau dipilih waktu yang terdahulu itu namanya jamak takdim, kalau yang dipilih waktu yang belakangan itu disebut jamak takhir ya. Itu jamak. Sedangkan kalau qashar ya, qashar itu meringkas ya. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Yang bisa diringkas hanya sholat-sholat yang rakaatnya 4 ya. Kalau yang rakaatnya 3, 2 itu tidak bisa diringkas ya. Jadi kalau 2 nanti diringkas habis ya, nggak usah melaksanakan. Jadi yang bisa diringkas itu hanya yang 4 rakaat saja ya. Yang 3 rakaat juga nggak bisa dilaksanakan 1,5, nggak bisa ya. Ini itu pengertian sholat jamak dan sholat qashar ya.
Nah, sholat qasar itu dasarnya ini surat Al-Quran ya. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina ya. Artinya ya, ayat itu apabila kalian bepergian ya, maka tidak dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat ya. Jadi kalau bepergian musafir ya boleh mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur, orang kafir ya. Sungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian ya. Jadi qashar ini hanya bisa dilakukan kalau sudah bepergian ya. Nih. Nah, tetapi di sini menurut ayat ini kan dijelaskan ya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau khawatir ya, kalau khawatir diserang oleh orang-orang kafir ya, menurut bunyi ayatnya ya. Kemudian hadis yang di bawahnya itu ada yang bertanya ya, ini Ya'la ini an Ya'la bni Umayyah qala qultu li Umar ibnil Khattabi faqad aminan nasu faqala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Niki ngeten ya, ayatnya itu kan menjelaskan ya, boleh mengqashar ya dalam bepergian kalau khawatir ya dimusuhi orang-orang kafir ya. Terus di hadis di bawahnya itu ada sahabat ya, ada sahabat yang tanya ya. Nah, itu ayat itu kan menunjukkan bahwa boleh mengqashar itu kalau ada kekhawatiran ya. Kalau dalam keadaan aman bagaimana ya. Jadi Ya'la ini tanya seperti itu kepada Umar ya. Kemudian si Umar juga menyatakan ajibtu minhu fasa'altu Rasulullah ya. Umar juga heran ya, karena ayatnya itu menyatakan boleh mengqashar itu kalau dalam keadaan bahaya ya. Nah, kalau dalam keadaan aman bagaimana ya. Nah, itu yang ditanya itu kemudian bertanya kepada Nabi ya. Kata Nabi ya, meskipun dalam keadaan aman tetap boleh ya, boleh mengqashar ya. Karena kata si Umar yang diperoleh dari Nabi ya, bahwa mengqashar sholat itu merupakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum ya. Qashar itu meskipun dalam keadaan aman itu boleh ya, karena itu merupakan sedekah dari Allah ya, sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Oleh karena itu terimalah sedekah itu ya. Jadi meskipun keadaan aman tetap diperbolehkan untuk melaksanakan qashar ya, karena merupakan sedekah. Meskipun ya, ayat di atasnya itu menyatakan qashar itu boleh ya kalau dalam keadaan khawatir dimusuhi oleh orang-orang kafir ya. Tetapi hadis ini yang di bawah itu menjelaskan bahwa hal itu tidak hanya ketika ada kekhawatiran saja ya. Dalam keadaan aman pun diperbolehkan, karena aturan boleh qashar itu merupakan sedekah dari Allah
oleh karena itu hendaklah kalian menerimanya ya. Jadi ini menyarankan ya sedekah itu ya diterima saja tuh. Paham nggih niki? Jadi meskipun ayatnya itu ada persyaratan, tetapi ada hadis yang memberikan penjelasan. Kondisi bolehnya jamak. Ya. Sholat jamak lebih umum daripada sholat qashar, karena mengqashar sholat hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bepergian saja. Ya. Sedangkan menjamak sholat bukan saja bagi orang yang musafir, tetapi boleh juga dilakukan oleh orang-orang yang sedang sakit, atau karena hujan lebat atau banjir yang menyulitkan seorang muslim bolak-balik ke masjid, itu boleh menjamak ya. Atau bahkan tanpa alasan ya. Jadi Nabi pernah ya melakukan sholat jamak itu ya tanpa adanya kekhawatiran dan juga tidak dalam bepergian ya. Ini hadisnya an Ibni Abbasin qala jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri bil madinati fi ghairi safarin wala khaufin. Jadi Nabi menjamak sholat ya antara sholat zuhur dengan sholat asar ya, ketika masih berada di Madinah ya. Jadi Nabi itu bermukim di Madinah, rumahnya di Madinah, dan Nabi pernah ya, menjamak sholat zuhur dan sholat asar ya, fi ghairi safarin wala khaufin, tidak dalam keadaan bepergian ya. Jadi tetap di Madinah ya. Wala khaufin, juga tidak dalam keadaan khawatir dimusuhi orang-orang kafir ya. Jadi Nabi pernah melakukan jamak zuhur dan asar ya. Kemudian qultu ya Abul Abbas walima fa'ala zalika. Ini ada sahabat yang bertanya, wahai Abbas ya, mengapa demikian ya? Walima fa'ala zalika qala arada alla yukhrija ahadan min ummatihi ya. Jadi mengapa kok Nabi itu melaksanakan sholat jamak padahal dia tetap berada di Madinah, artinya tidak dalam bepergian dan juga tidak dalam keadaan takut ya. Kemudian diberitahu, diinformasikan ya. Pertanyaannya kan walima fa'ala dzalika, mengapa begitu ya? Kata Nabi ya, arada alla yukhrija ahadan min ummatihi. Hal itu ya dilakukan oleh Nabi itu ya dengan tujuan supaya tidak mempersulit seorang pun dari umatnya ya. Jadi dalam keadaan sedang kesulitan ya, sedang sibuk, itu boleh ya melaksanakan sholat jamak ya. Berdasarkan hadis ini ya, hadis ini menyatakan Nabi pernah itu melaksanakan sholat jamak meskipun tetap berada di Madinah ya. Kemudian ini komentarnya Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu orang yang mensarah ya. Mensarah itu artinya menjelaskan ya, menjelaskan hadis-hadis dari Sahih Muslim ya. Imam Nawawi itu mengatakan ya, dalam mengomentari hadis ini Imam Nawawi mengatakan
Mayoritas ulama membolehkan menjamak sholat bagi mereka yang tidak musafir ya, bila ada kebutuhan yang sangat mendesak, dengan catatan tidak menjadikan yang demikian itu sebagai tradisi, untuk tidak membiasakan ya. Boleh menjamak ketika tidak bepergian, tapi jangan dijadikan kebiasaan ya. Pendapat demikian juga dikatakan oleh Ibnu Sirin, Ashab, juga Ishaq, Ibnu Munzir ya. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ketika mendengarkan hadis Nabi di atas ya, beliau tidak ingin memberatkan umatnya sehingga beliau tidak menjelaskan alasan menjamak sholatnya, apakah karena sakit atau musafir ya. Tapi karena supaya umat itu tidak berat, supaya bisa melaksanakan sholat ya, jadi keringanan, kemudahan ketika dalam keadaan sibuk ya, itu boleh ya menjamak sholat ya. Tapi kalau qashar itu kalau bepergian. Oleh karena itu ya, kalau menjamak apa itu lebih didahulukan ya, misalnya sholat zuhur dengan sholat asar ya, dijamak pada waktu sholat zuhur sebelum bepergian, maka jamaknya boleh ya, tetapi sholatnya untuk zuhur rakaatnya tetap ya, rakaatnya tetap 4 ya, asar juga tetap 4 ya. Itu kalau belum bepergian ya. Kalau sudah bepergian itu baru boleh ada qasharnya ini ya. Jadi jumhur ulama sepakat mengenai urutan sholatnya. Ini tentang urutannya ya. Kalau jamak takdim ya, jamak takdim itu udah jelas ya. Kalau sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan waktu zuhur, jelas urutannya ya zuhur dulu baru sholat asar. Maghrib dengan isya juga begitu, maghrib dulu baru isya ya. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai urutan tersebut ketika jamak takhir, apakah sholat zuhur dulu ataukah asarnya dulu, maghrib atau isyaknya dulu ya. Jadi dalam hal ini nggak ada hadis yang menyebutkan ya, kalau sholat jamak takhir ya itu apakah sholat yang terdahulu ya didahulukan, ataukah boleh sholat yang memang waktunya didahulukan. Itu nggak ada penjelasan, hadis-hadis tidak menjelaskan ya. Oleh karena itu kebanyakan itu menyatakan ya boleh saja ya. Jadi kalau sholat zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu asar, boleh zuhur dulu baru asar, tetapi boleh juga asar dulu baru sholat zuhur ya. Itu karena nggak ada, Nabi nggak menjelaskan ya, apakah yang sholat zuhurnya didahulukan atau asarnya, itu nggak ada ketentuan. Jadi boleh melaksanakan zuhur dulu baru asar, boleh juga asar dulu baru zuhur, itu ketika jamak takhir. Tetapi kalau jamak takdim ya urutannya dulu ya zuhurnya dulu baru asar, maghribnya baru isyaknya, itu kalau jamak takdim ya. Tapi kalau jamak takhir ya terserah, boleh ya tuh. Tapi kebanyakan ya melaksanakan sholat yang urutannya lebih dulu ya ini. Tapi yang jelas tidak ada penjelasan dari Nabi ya. Nah ini pengertian safar ya, bepergian ya. Ta'rifus safari masamahun nasu safaron.
wala yatahaddatu dzalika bimasafatin muayyanatin. Jadi yang disebut bepergian itu enggak ada batasan tertentu, enggak ada batasan jarak tertentu atau waktu tertentu. Ini pernyataan ini, informasinya pokoknya ya namanya bepergian itu enggak dibatasi, enggak ada batasan jarak juga waktu. Terus pokoknya udah meninggalkan daerahnya itu udah disebut dengan musafir ya. Tuh. Jadi agama Islam itu enggak sulit ya. Tuh. Jadi enggak ada batasan ya. Ini. Pendapat ini menyatakan ya lebih cenderung bahwa safar itu mutlak ya, bepergian itu mutlak, tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Hal ini karena batas jarak dan waktu yang disebutkan dalam beberapa hadis tidak menunjukkan batas boleh atau tidak bolehnya mengqashar. Karena hadis itu hanya menceritakan bahwa Nabi pernah melaksanakan dalam batas sekian atau pada waktu sekian, dan tidak ada sedikit pun ketegasan bahwa jarak dan waktu tersebut sebagai ketentuan. Ini ada dicontohkan juga ya, hadis ya. Nah ini hadisnya an Anasin radhiyallahu anhu qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah az-zuhra arba'an wal asra bi dzil khulaifah rakaataini. Nabi itu pernah ya bepergian ke Makkah ya, berangkat dari Madinah ya. Nabi sholat ya, di Madinah ya. Sholat zuhur itu 4 rakaat, kemudian sholat asar di Dzil Khulaifah. Dzil Khulaifah itu sekarang sering disebut dengan Bir Ali ya, dalam perjalanan menuju ke Mekah ya. Jadi sholat zuhur di Madinah masih di tempatnya itu 4 rakaat ya. Kemudian sholat asar di Bir Ali ya, Dzul Khulaifah ya. Itu sholat asarnya 2 rakaat, artinya sholat asarnya dikosor ya, jadi 2 rakaat ya. Ini dilakukan oleh Nabi, tetapi itu tidak menyatakan bahwa itu batas minimal jarak untuk bisa melaksanakan qashar ya. Ya Nabi melaksanakan gitu saja ya, dan tidak menjelaskan ya, apakah itu batas minimal boleh qashar atau tidak ya, itu enggak ada penjelasan ya. Jadi mutlak ya. Ini bukan menentukan ya jaraknya minimal sama dengan berapa, itu sekitar 80 km ya itu. Jadi jarak Madinah sampai ke Dzul Khulaifah ya, sampai ke Bir Ali ya, itu kira-kira 6 mil ya. 6 mil ya. 6 mil itu ya sekitar 80-an kilometer ya tuh. Jadi Nabi bepergian sekitar, sebenarnya maunya ke Mekah ya, itu mampir ya di Dzul Khulaifah ya, sholat asar ya. Nabi pada waktu itu langsung mengqashar ya, sholat asarnya itu dilakukan 2 rakaat ya. Tapi Nabi tidak mengatakan ya, minimal
jarak untuk bisa qashar itu 80 km itu enggak ada penjelasan ya. Kalau orang yang menyatakan ada batasan, ya itu memahami itu tadi. Jadi Nabi pokoknya sholat zuhurnya itu masih di Madinah, itu 4 rakaat. Ketika sampai di Zulhulaifah atau Bir Ali, ya, itu sholat asar 2 rakaat di qashar. Ya. Padahal jarak antara Madinah sampai Bir Ali itu sekitar 80 km. Ya. Jadi sebagian menyatakan, oh berarti itu batasan minimal boleh melakukan qashar. Ya. Tapi yang lain nggak begitu. Ya. Ya, pokoknya karena nggak ada penjelasan bahwa itu batas minimal untuk bisa melakukan qashar, ya sebagian nggak menyatakan itu batasan. Ya. Hanya Nabi melakukan sholat qashar, ya, tapi tidak menjelaskan batas sejauh itulah baru boleh melakukan qashar, itu enggak. Ya, ini hadis yang lain. Aku pernah bertanya kepada Anas tentang mengqashar sholat. Dia menjawab, jika Rasulullah keluar sejauh 3 mil, ya, atau 3 farsah, ya, Syu'bah ini ragu-ragu. Ini Syu'bah yang ngomong, ya. Syu'bah ya ragu-ragu. Beliau melakukan sholat 2 rakaat, artinya di qashar. Ya. Padahal ini jaraknya 3 mil. Ya. Kalau yang Madinah ke Bir Ali tadi kan 6 mil. Ya. Padahal ini hanya 3 mil. Nabi juga melakukan qashar. Oleh karena itu kemudian ada yang menyatakan nggak ada batasannya. Pokoknya udah pergi, ya udah boleh melaksanakan qashar. Ya. Ibnu Munzir mengatakan ada 20 pendapat. Jadi pendapat tentang ada jarak dan tidaknya itu sampai 20. Ya. Yang paling kuat adalah tidak ada batasan jarak. Selama mereka dinamakan musafir, menurut kebiasaan, maka ia boleh mengqashar sholatnya. Karena kalau ada ketentuan jarak yang pasti, Rasulullah mesti menjelaskan. Kalau Rasulullah kok tidak menjelaskan, pasti itu boleh. Ya, tuh. Jadi pedoman itu ya di pelaksanaan ibadah kadang-kadang seperti itu. Pokoknya Nabi melakukan sesuatu, ya, kemudian sahabat menafsirkan sendiri, ya, ya seperti jarak tadi, ya, antara Madinah ke Bir Ali, ya, ada yang menafsirkan bahwa itu batasan minimal boleh qashar. Ya. Padahal Nabi nggak mengatakan, ya, yang lain. Karena Nabi nggak mengatakan, ya nggak ada batasan. Ya. Jadi mengqashar sholatnya dengan tidak menjamaknya seperti melakukan sholat zuhur 2 rakaat di waktunya dan sholat asar 2 rakaat di waktu asar. Ini jamak dan qashar itu tidak mesti harus dua-duanya, boleh, ya. Yang satu dijamak, satunya tidak, ya. Satunya di qashar, satunya tidak, atau dua-duanya jamak dan qashar itu boleh, ya. Jadi itu 2 hal yang berbeda, tetapi boleh digabungkan. Ya. Jadi zuhurnya misalnya di qashar, ya, asarnya tidak, ya, atau zuhurnya tidak di qashar, asarnya di qashar, boleh, ya. Atau dua-duanya juga boleh. Tuh. Nah, berjamaah dengan non musafir, ya. Kalau kebetulan, ya, si musafir itu bepergian, ya, terus
sampai masih dalam perjalanan itu di sana ada masjid misalnya, kemudian mampir ya, melakukan sholat ya, boleh ya, bermakmum ya dengan orang-orang yang mukim ya, atau dia menjadi imam juga boleh. Jadi orang yang bepergian boleh bergabung dengan orang mukimin ya. Kalau si yang musafir tadi ya itu ikut makmum kepada imam yang mukim ya, kalau sejak awal sudah mengikuti, mulai masuk rakaat pertama itu sudah mengikuti ya, maka si musafir itu harus mengikuti imam sampai selesai ya. Jadi kalau sejak awal ikut itu boleh ya, itu harus ya, harus sampai selesai ya. Tetapi kalau misalnya imam sudah dapat 2 rakaat ya, si musafir baru datang ikut rakaat ketiga dan keempatnya imam ya, maka si musafir boleh ya, boleh salam bersama-sama ya. Jadi kalau mukimnya itu 4 rakaat, kemudian musafirnya ikut 2 rakaat yang terakhir ya, maka itu boleh mengakhiri bersama-sama. Artinya si musafirnya boleh melakukan sholat qashar ya, 2 rakaat ya, sehingga salamnya bersamaan ya. Ini. Tapi kalau sejak awal itu si musafir ya harus ikut. Intinya bahwa si musafir enggak boleh salam mendahului imam ya. Jadi kalau masuknya itu pada rakaat kedua, berarti ketika si imam itu salam dia dapat 3 ya. Jadi enggak boleh baru 2 salam, itu enggak boleh karena imamnya belum salam ya. Tapi kalau sudah masuk 2 rakaat baru ikut, itu nanti bisa bersama-sama ya. Demikian pula si musafir boleh menjadi imam ya. Kalau si musafirnya menjadi imam, kalau musafirnya itu mengqashar ya, maka si makmum yang mukim ya itu tidak mengqashar ya, karena mukim itu enggak boleh mengqashar ya. Ini. Jadi ketika imam itu karena qashar 2 rakaat salam ya, maka si mukim harus meneruskan, melanjutkan sehingga sampai selesai 4 rakaat. Jadi ketika imam itu salam duluan ya, si makmum yang mukim ini kemudian meneruskan sholatnya sehingga penuh menjadi 4 rakaat ya. Ini dasarnya ini ya. Ana Umar bin Al-Khattab kana idza qadima Makkah shalla bihim rak'ataini summa yaqulu ya ahla Makkah atimmu sholatakum fa inna qaumun safarun ya. Jadi Umar bin Khattab itu tinggalnya kan di Madinah ya. Kemudian ketika ke Mekah ya, mengatakan ya, wahai orang-orang Mekah ya, sempurnakanlah sholat kalian, sedangkan kami ini orang musafir sehingga melakukan qashar ya. Tuh. Jadi itu untuk materi kali ini. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa sholat Jumat ya itu boleh diqashar, dijamak ya. Sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar ya. Jadi kalau sholat Jumatnya itu masih di tempatnya sendiri ya, kemudian selesai sholat Jumat langsung melakukan sholat asar ya,
itu boleh ya, tetapi sholat asarnya karena belum bepergian harus 4 rakaat. Tetapi kalau sudah dalam perjalanan ya, kemudian ada masjid, ikut sholat Jumat, setelah sholat Jumat itu melakukan jamak dengan sholat asar, sholat asarnya boleh 2 rakaat ya. Jadi itu bapak-bapak yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.